menjelaskan video pembelajaran yang kami pilih, yaitu yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, dan yang kedua, mengerjakan soal tentang laju reaksi. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Jayanti Pardosi dan teman saya ada Putri Purwansari dan juga Mutiara Sinuhaji. Baik, kami akan memulai yang pertama, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Next slide, Mut. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa itu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, sebelumnya kita tahu dulu apa itu laju reaksi. Di mana laju reaksi ini merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu, di mana besaran laju reaksi dapat dilihat dari ukuran cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan m per sekon, di mana laju reaksi ini atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Next slide, Mut. Nah, jadi di sini kita memiliki satu video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Akan kami berikan link video YouTube-nya pada link video YouTube video pembelajaran ini. Next slide. Nah, berdasarkan video tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada konsentrasi zat reaksi, yang kedua ada luas permukaan, yang ketiga ada suhu reaksi, dan yang keempat ada katalisator. Jadi, yang sekarang kita pelajari pada video pembelajaran hari ini yaitu konsentrasi zat bereaksi. Next slide, Mut. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa larutan yang pekat, artinya larutan tersebut mempunyai konsentrasi yang besar. Karena pada larutan yang pekat tadi, dia mempunyai partikel yang lebih rapat kalau kita bandingkan dengan larutan yang encer. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan molekul tadi. Nah, ini berakibat terjadinya tumbukan antar molekul, di mana intensitasnya makin sering terjadi dan reaksi berlangsung semakin cepat. Nah, dapat kita lihat pada gambar atau video yang kita lihat pada slide ini, kita melihat pergerakan daripada konsentrasi dari suatu molekul, di mana hal ini sesuai dengan teori tumbukan. Semakin besar konsentrasi yang jumlah partikel zat yang memiliki arah tumbukan yang dihasilkan lebih. Next slide, Mut. Nah, berdasarkan penjelasan kita tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana sebenarnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Berikut merupakan kesimpulannya, yaitu konsentrasi yang memengaruhi laju reaksi adalah jumlah mol dalam satuan liter pelarut, di mana satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas. Semakin besar molaritas suatu reaktan, maka akan semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Semakin tinggi molaritasnya, berarti semakin padat dan banyak molekul bertabrakan terus-menerus, sehingga reaksi akan berlangsung semakin cepat. Konsentrasi tadi tersebut memengaruhi laju reaksi dalam bentuk tingkat reaksi atau order reaksi. Semakin tinggi order reaksinya, maka akan semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Jika order reaksinya 0, berarti konsentrasi zat tidak memengaruhi laju reaksi. Baik, sampai di sini media pembelajaran kita atau video pembelajaran kita tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu contoh soal pembahasan tentang laju reaksi. Silahkan kepada teman-teman untuk dilanjutkan. Oke, untuk Putri silakan dilanjut. Apakah suara saya terdengar? Oke, dengar. Silakan Putri lanjutkan. Untuk materi yang kedua, di sini
Kami memiliki contoh-contoh soal latihan dari laju reaksi. Di sini kita akan melakukan latihan mengenai soal-soal laju reaksi yang diberikan merupakan pertanyaan-pertanyaan pilihan berganda. Tiara. Slide-nya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu pertanyaannya, ke dalam ruang yang volumenya 2 liter dimasukkan 4 mol gas HI yang terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi peruraian gas HI berturut-turut adalah A 0,1 mol per detik dan 0,2 mol per detik. Yang B 0,2 mol per detik dan 0,1 mol per detik. Yang C 0,1 mol per detik dan 0,5 mol per detik. Option yang D 0,5 mol per detik dan 0,1 mol per detik. Dan option yang E yaitu 0,2 mol per detik dan 0,2 mol per detik. Nah, kemudian pembahasannya, persamaan reaksinya yaitu 2HI menghasilkan H2 ditambah I2 dalam bentuk gas. Mula-mula mol yaitu 4 mol, setelah 5 detik, mol 2HI yaitu 2 mol H2 yaitu 1 mol, dan mol I2 yaitu 1 mol. Laju reaksi pembentukan H2, karena mol H2 yang terbentuk sama dengan 1 mol, maka molaritas H2 sama dengan setengah, sama dengan 0,5 mol per liter. Jadi laju pembentukan H2 yaitu 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,1 mol per detik. Kemudian untuk laju reaksi penguraian HI, di mana 2 mol HI, di mana terdapat 2 mol HI dan 1 mol H2, maka gas HI yang terurai yaitu 2/1 dikali 1 mol sama dengan 2 mol. Molaritas HI yang terurai yaitu 2/2 sama dengan 1 mol per liter. Maka laju peruraian HI sama dengan 1/5 atau 0,2 mol per detik. Untuk soal nomor 2, diketahui persamaan reaksi A ditambah 3B menghasilkan 2C ditambah 2D, di mana molaritas B mula-mula 0,9986 M. Dan dalam waktu 13,2 menit molaritas B berubah menjadi 0,9746 M. Berapa kecepatan reaksi rata-rata selama waktu tersebut dalam M per detik? Opsi yang diberikan yaitu A 1,01 dikali 10 pangkat min 5, yang B 1,01 dikali 10 pangkat min 4, yang C yaitu 1,01 dikali 10 pangkat min 3, yang D yaitu 2,01 dikali 10 pangkat min 5, dan yang E yaitu 2,01 dikali 10 pangkat min 4. Next slide. Pembahasannya yaitu molaritas B berubah selama reaksi berlangsung 13,2 menit dapat dihitung sebagai berikut. Delta B sama dengan 0,9746 M dikurang 0,9986 M sama dengan min 0,0240 M. Delta T sama dengan 13,2 menit. Kemudian kecepatan reaksi sama dengan min 1/3 dikali delta B per delta T sama dengan min 1/3 dikali min 0,0240 M per 13,2 menit sama dengan 6,06 dikali 10 pangkat min 4 M menit pangkat min 1. Karena kecepatan reaksi dalam M detik pangkat min 1, maka kita harus mengubah menit ke detik. Faktor konversinya adalah 1 menit dibagi 60 detik. Berarti kecepatan reaksi sama dengan 6,06 dikali 10 pangkat min 4 M menit pangkat min 1 dikali 1 menit per 60 detik sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat min 5 M detik pangkat min 1. Maka didapat kecepatan reaksinya sebesar 1,01 dikali 10 pangkat min 5 M detik pangkat min 1. Maka jawabannya yang benar tadi adalah A. Next slide.
Untuk soal yang ketiga, yaitu faktor-faktor berikut yang tidak dapat mempercepat laju reaksi adalah A. Konsentrasi awal zat reaksi, B. Suhu, C. Luas permukaan sentuhan, D. Katalis, E. Jumlah zat reaksi. Next slide. Di sini akan kita bahas bahwa luas permukaan, semakin luas permukaan maka semakin cepat reaksi terjadi. Untuk suhu, semakin tinggi suhu, semakin cepat pula reaksi terjadi karena energi kinetiknya bertambah melebihi energi aktivasi. Untuk konsentrasi, semakin besar konsentrasinya maka semakin cepat terjadi reaksi karena semakin banyak molekul-molekul bertumbukan atau berinteraksi. Katalis yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi karena katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Maka jawabannya adalah E, yaitu jumlah zat reaksi. Next slide. Untuk soal yang keempat, dalam ruang yang volumenya 2 liter, 1 mol gas NH3 terurai menjadi gas N2 dan gas H2. Setelah 10 sekon, ternyata gas NH3 yang tersisa dalam ruang tersebut yaitu 0,6 mol. Tentukan laju reaksi penguraian gas NH3 dan laju reaksi pembentukan gas N2 dan gas H2 secara berurutan. Di sini diberikan 5 option. Next slide. Untuk pembahasannya, laju penguraian gas NH3 yang terurai sama dengan 1 mol dikurang 0,6 mol sama dengan 0,4 mol. NH3 yang terurai yaitu 0,4 mol per 2 liter sama dengan 0,2 mol per liter. Laju penguraian gas NH3 adalah banyaknya mol NH3 yang terurai dalam 1 liter setiap sekon. Jadi, PNH3 sama dengan 0,2 mol per liter dibagi 10 sekon sama dengan 0,02 mol liter pangkat min 1 sekon pangkat min 1. Laju pembentukan gas N2 yaitu 2 mol gas NH3 dan 1 mol N2. Berarti mol gas N2 yang terbentuk yaitu 1/2 dikali 0,4 mol sama dengan 0,2 mol. Mn2 yang terbentuk sama dengan 0,2 mol dibagi 2 liter sama dengan 0,1 mol per liter. Laju pembentukan N2 adalah banyaknya mol N2 yang terbentuk dalam 1 liter setiap sekon. Jadi VN2 sama dengan 0,1 mol per liter dibagi 10 sekon sama dengan 0,01 mol per liter sekon. Laju pembentukan gas H2 yaitu 2 mol NH3, 3 mol H2. Berarti mol gas H2 yang terbentuk yaitu 3/2 dikali 0,4 mol sama dengan 0,6 mol. MH2 yang terbentuk yaitu 0,0 mol dibagi 2 liter sama dengan 0,3 mol per liter. Maka pH sama dengan 0,3 mol per liter dibagi 10 sekon sama dengan 0,03 mol liter per liter sekon. Maka jawabannya yaitu yang untuk contoh soal latihan selanjutnya akan dilakukan oleh Mutiara. Baik, karena waktu akan habis, jadi kita akan tutup dulu. Nanti kita akan terus masuk lagi. Mungkin masih cukup waktunya. Suatu reaksi pada umumnya akan menjadi lebih cepat berlangsung apabila konsentrasi reaksinya semakin besar. Penjelasan yang paling tepat dari pada tersebut adalah untuk pembahasannya itu, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ini dapat dijelaskan dengan model teori tumpukan. Semakin tinggi konsentrasi, berarti semakin banyak molekul-molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Dengan demikian, tumpukan antar molekul semakin sering terjadi. Semakin banyak tumpukan yang terjadi, berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumpukan efektif semakin besar, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Jadi jawaban itu yang tepat itu D, yaitu semakin besar konsentrasi, peluang terjadinya tumpukan yang menghasilkan reaksi juga semakin besar. Oke, untuk soal yang ke-6, yaitu gas A dan gas B bereaksi menurut persamaan berikut. A.
gas tambah B gas menjadi C gas tambah D gas. Pengaruh konsentrasi A dan B terhadap laju reaksi ditemukan sebagai berikut. Untuk percobaan pertama, A-nya 0,1 molar, B 0,1 molar, dan V 4 meter S pangkat minus 1. Untuk percobaan kedua, 0,2 molar, B-nya 0,1 molar, dan V-nya sama dengan 16. Dan percobaan ketiga, itu A-nya 0,1 molar, B-nya 0,3 molar, dan V-nya sama dengan 12. Orde reaksi terhadap A adalah untuk menentukan orde reaksi A, maka B harus tetap. Karena itu, diambil data percobaan 1 dan 2. Dan rumusnya itu P1 per P2 sama dengan A X1 dibagi A X2. Itu sama dengan 4 per 16 sama dengan 0,1 kali X pangkat X dibagi 0,2 pangkat X sama dengan 1/4 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Itu 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Jadi X sama dengan 2. Yang ketujuh yaitu laju reaksi 2A tambah 2B menjadi 3C tambah D pada setiap saat dapat dinyatakan sebagai. Oke, untuk jawabannya itu pembahasannya reaksi kimia menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi produk yang dinyatakan dengan persamaan reaksi. Reaksi atau reaktan sama dengan hasil reaksi atau produk. Pada persamaan reaksi di atas, maka laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaksi untuk setiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Jadi jawaban yang tepat itu yaitu C, yaitu bertambahnya konsentrasi C setiap satuan waktu. Oke, yang terakhir, fungsi katalis yaitu mempercepat laju reaksi dan menekan. Itu pembahasannya beberapa reaksi sukar berlangsung disebabkan oleh tingginya energi aktivasi. Oleh karena itu, agar reaksi lebih mudah berlangsung, ditambahkan katalis yang mempercepat reaksi yang dengan cara mengubah jalan reaksi, di mana jalur yang ditempuh tersebut mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada jalur reaksi yang ditempuh biasanya. Jadi dapat dikatakan bahwa katalis berperan dalam menekan energi aktivasi. Jadi jawaban yang tepat yaitu energi aktivasi. Oke, baik teman-teman. Baik, sampai di sini materi video pembelajaran kami tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan juga video pembelajaran soal mengerjakan soal laju reaksi. Jika kami mempunyai kesalahan, kami minta maaf dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri.